Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan materi membuat dialog yang bagus dan nyata. Seperti apa sih membuat dialog yang bagus dan nyata? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Baiklah, sebelum kita membahas tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat dialog yang bagus, alangkah baiknya kita mengetahui dulu definisi dari dialog. Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu tema atau tujuan. Dialog dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai sarana penyampai pesan kepada orang lain. Dengan dialog, seseorang dapat mengungkapkan perasaan yang sedang dia rasakan kepada orang lain. Adapun unsur-unsur dialog, yang pertama adalah tema, 2 tokoh, 3 latar, 4 alur, 5 amanat. Kenapa dalam membuat sebuah dialog cerita harus memperhatikan unsur-unsur ini? Karena nantinya unsur-unsur ini akan berpengaruh kepada kualitas dialog yang disusun nantinya. Berikutnya, tips menulis dialog yang nyata dan mengalir. 1. Mendengarkan dialog dalam dunia nyata. 2. Kenali karakter tokoh. Apakah tokoh yang kalian buat itu tokoh yang pemberani ataukah tokoh yang penakut ataukah tokoh yang jahat dan lain sebagainya. 3. Gunakan bahasa informal. Kenapa? Supaya dialog tidak terkesan kaku. 4. Sisipkan aksi dan deskripsi, yakni seperti sedang menggaruk atau sambil memasang muka sinis dan lain sebagainya. 5. Hindari info dumping. Info dumping di sini adalah yakni memaksa tokoh cerita untuk menggambarkan dirinya atau menceritakan latar belakangnya dalam sebuah dialog. 6. Tidak berbasa basi. 7. Kalimat dialog pendek supaya menghindari pembaca dalam kejenuhan. 8. Sertakan kata-kata penting, yakni kata-kata yang
bisa selalu diingat oleh pembaca. Cara menulis dialog. 1. Penggunaan tanda titik di akhir dialog sangat perlu diperhatikan. 2. Penggunaan tanda koma di akhir dialog. 3. Bagaimana menggunakan titik, koma, tanda seru, ataupun juga tanda tanya pada akhir kalimat. 4. Tanda elipsis atau titik 3. 5. Penggunaan and dash dalam kalimat. And dash di sini biasanya digunakan untuk kalimat yang belum selesai diucapkan, seperti apakah kamu ke-6. Penggunaan kata kan. 7. Nama panggilan dalam dialog menggunakan huruf besar pada awal kata. Contohnya, apakah ayah akan merestui hubungan Jono dan Jini? Maka kata ayah di sini huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena ayah adalah orang yang sedang kita ajak bicara. Namun apabila ayah tersebut adalah orang ketiga atau bukan lawan bicara kita, maka harus menggunakan huruf kecil. Demikianlah materi tentang bagaimana cara menulis dialog yang baik, bagus, mengalir, dan tampak nyata. Selanjutnya, jangan lupa selesaikan tugas kalian, yakni menulis cerita dengan tema horor. Apabila sudah menyelesaikan, maka silahkan dilanjutkan dengan merubah cerita tersebut ke dalam bahasa Arab. Tentunya jangan lupa untuk menerapkan bagaimana cara menulis dialog yang bagus. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.